Kalau bagi kami ya, kalau dia tidak punya etikat untuk mengungkap kejahatan, ya kalau bagi LPSK nggak mungkin kita lindungi dan nggak layak sebenarnya karena Jadi gini, saya mengambil basicnya dulu secara psikologis gitu setelah saya pelajarin ya. Kayaknya nggak ada dalam hafalan aku nih. Mereka ini ada apa gitu, adakah settingan tertentu berkaitan dengan malah mengaburkan kejahatan yang ada, fakta-fakta yang ada, sepertinya seperti itu. Penundaan karena di luar dari konteks sistem peradilan tersebut justru mencederai dari apa yang disebut dengan azas pidana ya, sederhana cepat biar ringan. Jadi kalau kami mewakili keluarga sebenarnya tanda tanya ini kenapa harus ditunda ditambah 1 minggu, kecuali kalau ada terdakwa yang sakit itu kan alasan. Ferdy Sambo gunakan beragam strategi licik untuk lolos hukuman. Kejagung putuskan, sidang Ferdy Sambo DKK ditunda sepekan. Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J menghadirkan sejumlah saksi, dengan beberapa di antaranya dianggap memberikan keterangan yang tidak masuk akal. Hal ini memicu kecurigaan, ada sejumlah saksi yang memang didikte, baik ketika masih di tahap pembuatan BAP hingga persidangan. Seperti misalnya, asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, yang sempat dicurigai memakai handsfree di balik pakaiannya. Jadi kalau misalnya kalau orang jawaban itu benar, akurat, dia akan menjawab spontan. Oke. Nah, sama hal dengan Susi ini. Jadi kalau misalnya jawaban ditanyakan sama hakim itu jawabannya benar, maka dia akan jawabnya spontan. Tapi kalau misalnya ada penundaan itu ini seperti yang kita lihat ya. Ya, ini kan lihat ke atas ya. Di sini lihat ke atas kita harus samain dengan kalimat yang diajukan. Jadi kita harus dengerin dulu kalimatnya, baru kita ngasih statement gitu. Ikut pindah nggak? Ikut, itu cepat, itu akurat. Kemudian pas lagi ditanyakan, apakah Pak Ferdy Sambo sering ada di rumah Saguling? Dia diam lama ngelihat ke atas, gitu kan? Berarti ada pending. Ini ya? Lihat pending, lihat ke atas. Memending itu mengambil informasi dari otak sebelah kiri. Menahan ya, menahan berbicara. Iya, dia menahan dulu untuk memfreeze-kan pikirannya. Kayaknya nggak ada dalam hafalan aku nih. Kok ini emang pakai hafalan ya? Maksudnya gini, kan tadi pertanyaannya itu tuh. Bedanya apa antara mengingat dan menghafal? Menghafal gitu. Kalau mengingat dia akan hati-hati. Karena sebelumnya udah ada statement, kamu kalau ngasih jawaban salah-salah nanti kamu bisa jadi terdakwa loh. Itu membuat ia memendingkan jawaban nggak boleh salah, jawaban nggak boleh salah. Tapi dia berpikir jawabannya apa ya? Ada 3 alternatif, tidak ada dalam hafalan gitu kan. Kemungkinan tidak ada dalam memorinya atau tidak paham dengan pertanyaan itu sehingga mencari data yang mana ya. Karena pertanyaannya seberapa sering. Bisa jadi asumsi tidak dilatih, bisa jadi asumsinya tidak ada informasi itu, bisa jadi asumsinya sering itu ya apa ya sering. Karena pada saat dijawab intonasi menurun itu ragu. Kita ngelihat lagi pada saat video selanjutnya, pada saat dikonfrontir nih kedua-duanya, makanya si Baradae itu kan pada saat saya keberatan akan statement pertama, kedua, ketiga. Lihat nggak ekspresi wajahnya? Nunduk, tidak berani ngelihat sama sekali di video. Nunduk itu artinya apa? Nggak berani. Bahwa informasi tersebut benar adanya. Asumsi pertama, nunduk karena pengalaman emosional. Sebelumnya diberitakan, ternyata pihak Ferdy Sambo pernah mengajukan perlindungan kepada LPSK, namun ditolak. Hal itu karena LPSK merasa janggal dengan pihak Ferdy Sambo. Pengacara kondang Elza Syarif turut menanggapi potensi didiktenya saksi-saksi ini. Elza yang mengaku juga mengikuti perkembangan kasus Ferdy Sambo, bahkan mengungkap sebuah hal mencengangkan ketika hadir di program Perempuan Bicara di TV One. Yang pertama itu kan saksi-saksi ini
ini ya mau mengungkap kejahatan itu aja yang pertama. Oke. Dengan itikat baik. Kalau tidak ada itikat baik, ya nggak mungkin fakta-fakta yang diketahui, yang dirasakan, yang dialami, yang dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi tidak akan terungkap. Itu sebabnya kita juga memberikan perlindungan juga kita pilih-pilih, nggak semua saksi yang kita lindungi itu tidak semua saksi dapat kita lindungi. Lah kalau dia mau mengaburkan ini ya mengaburkan informasi, keterangan, fakta ya nggak bakal kita akan berikan perlindungan gitu. Nah sebenarnya dulu pertama-tama ya kasus ini muncul kita juga menyampaikan kalau memang ada kebutuhan. Pada saat itu saya hadir di rumahnya Bu PC ya, saya sampaikan bahwa kalau memang ada saksi-saksi lain yang butuh dilindungi kami siap gitu ya. Nah ini tidak muncul baik Pak Kuat ya pada saat itu. Kuat Ma'ruf juga sebenarnya kan masuk dalam jaringan di peristiwa yang ada pada saat itu yang ada yang berkembang ya, informasi yang berkembang soal peristiwa itu ada Kuat Ma'ruf. Nah itu kan harapannya Kuat Ma'ruf terus kemudian Susi dan sebagainya itu masuk bisa kami lindungi kalau memang benar-benar ya memang mereka dalam kondisi terancam. Terus kemudian saya masih ada kejanggalan ya soal saksi-saksi yang dihadirkan tuh. Hari Senin yang lalu misalnya itu kan sidangnya Baradae bersama dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ya. Nah itu kan kompak tuh, mereka tidak hadir tuh, tidak ada satupun yang hadir. Yang hadir hanya provider dari XL, terus kemudian driver ambulan, terus petugas PCR. Nah sementara itu semua nggak hadir, itu ada apa gitu ya. Terus kemudian berkali-kali kalau kita mengikuti persidangan ini, saksi-saksi ART ini berkali-kali juga berkelit-kelit dan bahkan hakim juga menyatakan jangan bohong. Jadi bukan kita nih yang ngomong, jadi langsung majelis hakim yang menyampaikan. Jadi masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya lakukan, bahkan terakhir ketika tadi ya ada cuplikan sebelumnya juga saya kemarin ya kalau nggak salah saya lihat juga cuplikan tersebut bahwa kalau ditanya sama pengacara penasihat hukum cepat sekali gitu ya, tapi giliran oleh jaksa sama hakim lambat gitu. Nah ini yang menurut saya ada apa? Saya juga patut curiga sih sebenarnya mereka ini ada apa gitu? Adakah settingan tertentu berkaitan dengan sidang dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, dan sidang kasus obstruction of justice, dengan terdakwa Ferdi Sambo DKK, yang sedianya digelar pekan depan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ditunda. Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyampaikan, sidang yang menarik perhatian publik, pada pekan depan akan dijadwalkan ulang, termasuk sidang Sambo. Dengan adanya penundaan sidang ini, ia berharap masyarakat dapat memakluminya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pelaksanaan sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Pengunduran jadwal sidang ini atas permintaan jaksa penuntut umum. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi, penundaan sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan untuk mengevaluasi sidang yang menarik perhatian masyarakat. Aspek yang ditinjau terkait dengan teknis persidangan. Kemudian, saudara, berdasarkan rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 November 2022, jadwal sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dan obstruction of justice dengan terdakwa Ferdi Sambo CS ini ditunda. Sidang yang semula dijadwalkan dari tanggal 14 sampai 18 November 2022 digeser dari tanggal 21 sampai 26 November 2022.